Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyatuhal ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu hal yang penting, hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak. Bahwasanya mendidik anak adalah ibadah yang mulia. Mendidik anak adalah ibadah yang mulia. Maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, bersyukurlah bahwa antunna, ibu-ibu, ummahat, diberikan anugerah berupa keturunan, yaitu diamanahi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah ini harus dijaga dan disyukuri. Ada perkataan ahli hikmah, man lam yashkurin na'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, nikmat dari Allah apapun bentuknya, maka apa? Ta'arrada li zawaliha. Ia terancam kehilangan nikmat tersebut. Baik kehilangan zatnya, fisiknya, ataupun kehilangan dari sisi manfaatnya. Maka banyak-banyak bersyukur kita yang sudah diberikan anugerah berupa anak. Nah, kemudian apa? Wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Dan barang siapa yang mensyukurinya, berarti ia telah mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Nah, maka mensyukuri anak ini penting. Tentunya dengan mengasuh, mendidik, memberikan perhatian kepada anak. Maka ini adalah perkara yang penting. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana rasanya rumah tanpa kehadiran anak? Bayangkan misalkan di rumah itu hanya berdua saja dengan suami, atau sendiri saja. Bagi yang tidak punya suami, sendiri saja tanpa anak, tanpa tangis dan tawa, tidak ada teriakan yang menggemaskan, dan segudang keceriaan yang bisa kita saksikan. Nah, bukankah di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan? Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam. Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan juga subur, artinya yang
yang bisa punya anak. Ya, sebab apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku akan bangga ya pada hari kiamat kelak ya kepada umat yang memiliki banyak anak. Artinya ketika umat Rasulullah banyak pada hari kiamat, maka bangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu menjadi perhatian ya pada ibu-ibu yang telah dianugerahi anak keturunan. Ya, kita perhatikan ya banyak di kalangan orang tua ya di luar sana yang belum bisa memiliki keturunan. Dan kadangkala ya ibu-ibu ini belum bisa menganggap dalam dirinya bahwasanya anak ini anugerah yang penting. Ya. Anugerah yang besar. Nah, akhirnya apa? Ya, para ibu, para orang tua ya, terlalu sering berkeluh kesah. Ya, kemudian apa? Kurangnya perhatian, acuh tak acuh kepada anak. Nah, kita lihat kondisi di luar sana. Ya, bagaimana para pasangan yang sampai saat ini belum mendapatkan momongan. Ya, berbagai macam usaha ya dari program ini, program itu, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Ya, siang malam mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi qaddarallah, Allah masih mengujinya, ya, masih mengujinya, mereka belum diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi banyak orang tua ya yang harus kehilangan anaknya. Anak yang dicintainya, bahkan anak satu-satunya semata wayang ya pergi untuk selamanya. Artinya meninggal dunia. Ya, entah karena sakit, kecelakaan, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Nah, ada juga anak dari kaum muslimah, anak saudari kita yang awalnya sempurna fisiknya, ya tubuhnya sempurna, kemudian tiba-tiba apa? Menjadi cacat, ya entah itu patah tangannya, kakinya buntung dan lain sebagainya karena mengalami penyakit kronis atau kecelakaan yang tidak kunjung sehat. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak yang sempurna, ya maka patut kita syukuri. Nah, selain itu juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan terlalu bangga apalagi terlalu angkuh atau sombong. Artinya disertai dengan keangkuhan, dengan kesombongannya, dia bangga bahwasanya saya banyak anak. Ya. Nah, ini loh saya anaknya banyak. Ya. Laki 6, perempuan 6. Akhirnya membanggakan, menyombongkan diri di hadapan kaum muslimah lainnya. Ya, sampai ya pada derajat merendahkan saudara kita yang lainnya. Nah, ini disebutkan ya, ada contoh yang buruk ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surat Saba, yang mana orang-orang kafir terlalu membanggakan diri mereka. Ya, membanggakan diri mereka memiliki anak yang banyak. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, orang-orang kafir berkata, sesungguhnya kami memiliki lebih banyak anak daripada kalian, katanya. Ya. Kemudian lebih banyak harta kami ini daripada kalian, orang-orang Islam, orang-orang beriman. Dan mereka dengan menyombongkan diri, wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, kami ini tidak akan disiksa, katanya. Tetapi apa? Ucapan orang-orang kafir ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta, bukanlah anak-anak ya yang dapat mendekatkan kalian kepada kami. Jadi bukan jaminan banyak anak itu orang tersebut jadi takwa. Ya. Bukan jaminan orang yang banyak anak itu amal solehnya diterima oleh Allah, tidak. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man amana wa amila salihan. Ya, melainkan orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah ya, adalah orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, jadi kehadiran anak ataupun memiliki anak bukan berarti derajat kita ini lebih tinggi dari yang lain. Maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang perlu kita perhatikan juga adalah anugerah keturunan dari Allah Subhanahu wa taala ini beraneka ragam, ya. Ya, ada pasangan suami istri yang diberi anugerah anak itu komplit. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, begitu juga ada yang laki-laki semua. Ya, hamil pertama lahir laki-laki. Hamil kedua lahir laki-laki. Sampai hamil ketujuh lahir laki-laki juga. Nah, ini adalah takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita nggerutu. Aduh, ini kenapa Allah kok ngasih anak laki terus, ya gitu. Atau perempuan semua, kan begitu. Kan kalau misalnya ada perempuan nanti rumah bisa rapi, ada yang beberes, ya, ada yang nyapu, ada yang nyuci piring, ada yang nyuci baju, begitu. Tentu ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari hambanya. Mungkin bisa saja ya ini ada hikmah yang baik ketika rumah tangga suami istri diberi anak yang laki-laki semua. Mungkin ini ada hikmahnya yang kita tidak mengetahuinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kadang ya memberi dalam satu keluarga ini anaknya perempuan semua. Ya bahkan ya Allah Subhanahu wa taala menguji sepasang suami istri tidak punya anak. Nah, inilah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin mengetahui bagaimana tingkat keimanan seorang hamba, ya diuji diri mereka dengan tidak memiliki anak. Nah, hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Ya lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Kata Allah, milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabul liman yasha'u inathan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Yang enggak bisa diatur. Ya, saya mau anak perempuannya 4, ya laki-lakinya 8 misalnya gitu, enggak bisa. Ya, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa yahabul liman yasha'u dzukura. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak lelaki kepada yang Allah kehendaki. Begitu juga au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, atau Allah juga menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan komplit. Ya, ya, ada laki ada perempuan. Ya, ada laki ada perempuan. Begitu juga Allah uji wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ya, Dia juga Allah menjadikan ya aqima, tidak punya anak, mandul. Ya, bagi siapa yang Dia kehendaki. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, Allah Maha tahu ya bahwasanya hamba tersebut mampu tidak punya anak. Allah Maha tahu dan semuanya itu adalah baik ya. Ya harus kita jalani. Ya jangan sampai kita ada rasa ingkar terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa mendidik anak ini menjadi ibadah yang mulia? Ya, mendidik anak menjadi ibadah yang mulia. Ya, tentunya mendidik anak di rumah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu ada perasaan malu menyandang status ibu RT. Ya, apa ibu RT? Ya, ibu rumah tangga. Ya, bukan istri Pak RT. Ya, tapi ibu rumah tangga. Ya, jangan malu menyandang status ini. Karena sejatinya ya pekerjaan wanita yang paling mulia adalah mengurus rumah. Ya. Pekerjaan yang perlu digarisbawahi, poin penting ini juga,
ya, bahwasanya pekerjaan wanita yang paling mulia adalah mengurus rumah, mengurus suami, ya, kebutuhan anak-anak, pendidikan anak-anak, pengasuhan anak-anak. Artinya apa? Seorang wanita itu bisa mulia kalau dia bisa mengurus anak-anaknya, baik yang berkaitan dengan pengasuhan, ya, tarbiyah, ataupun pendidikan mereka. Maka ibu-ibu yang bekerja di luar rumah jangan bangga, Bu. Ya, bekerja di luar rumah, menjadi pimpinan perusahaan, kemudian menjadi karyawan perusahaan ternama. Ya, yang bahasa sekarangnya apa? Banyak wanita-wanita karir. Ya, kalau kata Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu taala, bukan wanita karir tapi wanita kurir. Ya, kan kurir itu suka pergi ke sana kemari kan begitu. Nah, jadi wanita itu di rumah, ya, di rumah ngurus anak, ya, maka bangga, ya, bangga menjadi wanita yang fokus dengan medan jihad utamanya, karena medan jihad utamanya wanita itu di rumah, ya, bukan di luar rumah. Ya, medan jihad laki-laki baru di luar rumah mencari nafkah. Ini tugasnya laki-laki. Bagaimana Ustadz? Ya, laki-lakinya nggak mau kerja ini, maunya ngepel aja di rumah katanya. Nah, ini di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan. Ya, tidak sebagaimana umumnya kan begitu. Karena memang laki-laki, ya, tugas dan tanggung jawab adalah mencari nafkah di luar rumah. Adapun wanita, ya, di rumah untuk mengurus anak-anaknya. Jadi kita harus bangga ibu-ibu, ya, menjadi, ya, wanita rumah tangga yang memang fokusnya di rumah. Karena memang, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, kata Allah apa? Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, ya. Jangan apa? Jangan berhias, bersolek, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, orang-orang jahiliyah berhias, ya, bersolek ketika keluar rumah. Nah, ketika wanita zaman sekarang, ya, dia bersolek keluar rumah, apa bedanya dengan wanita-wanita jahiliyah dahulu? Ya, jangan sampai ketika keluar rumah dia rapi, pakai parfum, ya, kemudian apa? Menarik dipandangnya. Nah, ketika di dalam rumah, ya, kusut, ya, kusut masam. Nah, seperti itu. Ya, parfum mahal yang dipakai kalau keluar rumah. Tapi apa? Ketika di dalam rumah, ya, parfum cap bawang goreng atau minyak jelantah kan gitu, ya, bau bekas masakan, ya, suami datang nggak jadi dekat kan gitu. Nah, seperti itu. Maka apa? Ya, hukum asalnya wanita itu di rumah, ya, mengurus rumah tangga. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, menjelaskan bahwa waqarna fi buyutikunna, ya, menetap kalian di rumah kalian ini sebab, ya, menjadikan wanita tersebut lebih selamat dan lebih memelihara diri. Nah, itu, ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, yaitu jangan banyak keluar dengan bersolek, ya, memakai parfum sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang tidak memiliki ilmu dan agama. Nah, maka perintah tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya keburukan dan kejahatan, ya, dan juga apa? Menghindar dari, ya, mudorot yang akan timbul. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang ayat ini, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ini, beliau menjelaskan apa? Makna ayat tersebut artinya tetap di rumah kalian, jangan keluar jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu.
Nah, memang ada di dalam syariat ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperbolehkan wanita keluar rumah. Ya, ketika sholat, ya tentunya dengan apa? Dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ketika melakukan kegiatan keilmuan, misalnya menuntut ilmu taklim ketika memang di rumah, ya suami tidak bisa memberikan pengajaran taklim, tetapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, tidak asal keluar. Jangan sampai nanti seminggu 7 kali taklim. Nah, akhirnya rumah kosong dari kerjaan. Tiap hari taklim. Senin bahasa Arab, Ustaz. Selasa tauhid, Ustaz. Rabu tahsin, Ustaz. Kamis ngaji adab, Ustaz. Ya. Jadi terus selama seminggu itu keliling. Ya, tetapi rumah tidak diperhatikan. Anak-anak berantakan. Nah, bagaimana tidak, ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak ini adalah ibadah yang mulia. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak ini adalah investasi, ya, atau aset pahala sepanjang masa. Ya, makanya ketika kita mendidik anak di rumah ini jadi ibadah. Ya, jadi ibadah yang agung. Ya. Ya, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita, mengupayakan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, maka apa yang dilakukan anak-anak tersebut berupa kebaikan, ya, sholatnya, baca Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Ya, pendidikan baik saat usia bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dan seterusnya. Nah, semuanya itu akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang mendidik anak bukan perkara yang mudah. Ya, bukan pekerjaan yang ringan. Ya, bukan pekerjaan yang sepele. Ya. Karena apa? Itu adalah satu pekerjaan yang berat, yang memang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Ya, coba kasih suami, ya, suruh ngurus anak di rumah 1 hari aja. Ya paling sebentar-sebentar nelpon itu suami. Wah, nelpon. Ini si fulan seperti ini begini, si fulanah begini. Ya, karena memang tugas berat. Ya, ini bagi wanita. Ya. Ya, kadangkala apa? Muncul rasa jenuh, ya, rasa bosan, ya, kemudian rasa putus asa, merasa sendiri, merasa letih, ya, capek, penat, ya, mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, yang begitu berat. Ya, karena memang mendidik anak ini tidak semudah apa yang kita bicarakan. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang teori jauh berbeda dengan praktek. Ya, inilah realita dari pendidikan anak. Ya, apa yang kita hadapi di lapangan kadang-kadang jauh berbeda dengan apa yang tertulis di kitab-kitab. Apa yang tertulis dalam catatan-catatan. Ya, berbeda jauh juga apa yang kita dengar di majelis-majelis ilmu. Nah, itulah pendidikan anak. Yang mana seseorang setelah dia diberikan amanah berupa anak, maka tidak ada kesibukan yang paling menyibukkan selain mengurus anak yang terus dipikirkannya baik siang ataupun malam, bahkan hampir 1 kali 24 jam. Anak itu selalu ada dalam pikiran kita. Ya, namun ya perlu kita ketahui bersama bahwa mendidik anak merupakan salah satu ladang kebaikan bagi kedua orang tua, ya, terutama ini ibu. Ya, terutama ibu, ladang kebaikan, ladang pahala yang sangat luas, yang sangat besar. Ya, apapun yang ibu-ibu tanam, apapun yang ibu-ibu lakukan berkenaan dengan pendidikan anak, ya yakinlah, ya, bahwasanya ibu akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat kelak. Ya. Bahkan ini merupakan apa? Salah satu aset yang mengalir,
ya, terus menerus, tidak ada putusnya. Jadi setiap kebaikan, setiap perilaku soleh dari anak-anak kita, maka kita pun akan mendapatkannya. Ya, maka daripada itu kita perlu motivasi, hiburan agar kita bisa mengemban tanggung jawab yang berat tersebut. Maka orang tua hendaknya bergembira karena kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita akan berbuah pahala. Ya, Nabi SAW yang menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, hadis yang sering kita dengar dan kita pun sudah menghafalnya, ya, idza matal insanu in qata'a anhu amaluh illa min thalathatin, apabila anak Adam telah meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus kecuali yang 3. Ya, apa yang 3 itu? Ya, illa min shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, ya, harta yang kita gunakan ya untuk infak sedekah jariyah, ya, membangun masjid, mencetak buku, ya, kemudian buku tersebut disebarkan, yaitu amal-amal jariyah, mushaf Al-Qur'an yang diberikan kepada, ya, pondok tahfiz yang dibaca, ya, maka itu menjadi jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu, ya, yang bermanfaat, ya, bagaimana kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, kepada orang lain, maka ini semua akan bermanfaat. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, ya, mendapat pahala, kita pun tetap mendapat pahala sama seperti orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Kita mengajarkan ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka kita pun akan, ya, mendapat pahala sama seperti orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga apa? Awaladin salihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, anak yang soleh, ya tentunya, ya, pasti dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Maka kesolehan anak ini tergantung dari kesolehan orang tua. Ya. Jangan kita berpikir, berangan-angan anak saya ini hafal Quran, anak saya ini menjadi yang soleh, menjadi soleh, baik. Nah, kemudian kita tidak berusaha untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Jangan ngimpi. Ya. Jangan mimpi. Ya. Maka ibda binafsik, ya, mulai dari diri kita. Ya, mulai dari diri kita untuk menjadikan diri kita ini menjadi orang yang baik. Ya, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak soleh, ya, hasil didikan orang tua, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut terhadap orang tua, insya Allah faham. Ya, ketika anak tersebut sudah menjadi soleh, ya, otomatis nanti, ya, ketika kita meninggal dunia, maka apa? Anak tersebut akan berpikir, ya, bagaimana orang tua saya ini bahagia di akhirat, ya, berinfak atas nama kita, ya, kemudian apa? Mewakafkan Al-Qur'an atas nama kita, bersedekah atas nama kita. Kemudian dia tahu, ya, harus menghajikan orang tuanya sudah niat haji, belum sempat haji, kemudian meninggal dunia. Ketika ada biaya, maka apa? Membadalkan haji untuk orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya. Jadi tahu, ya, anak-anak yang soleh, ya, atas dasar didikan kita, maka insya Allah mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya kepada kedua orang tua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, poin yang kedua, dari hasil pendidikan yang baik, ya. Artinya apa? Kenapa mendidik anak ini adalah ibadah yang mulia, ya? Karena dengan kita mendidik anak ini menjadi sebab kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita penghuni surga, ya amin Allahumma amin. Nah, kelak pada hari kiamat, nah, seorang hamba ini akan terheran-heran. Ya, akan terheran-heran. Ya, ketika apa? Ketika diri seorang hamba tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Semasa di dunianya salatnya biasa-biasa saja. Baca Qur'annya biasa-biasa saja, infak sedekah juga biasa-biasa saja. Tetapi apa? Diberi derajat yang tinggi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya hal tersebut akhirnya apa? Diketahui bahwa derajat tinggi yang diperolehnya tersebut tidak lain dan tidak bukan dikarenakan doa atau dari istighfar anak-anaknya. Ya, doa yang dipanjatkan oleh sang anak untuk kedua orang tua. Nah, hadis ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajah lil 'abdi shalih fil jannah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Akan diangkat derajatnya. Ya. Nah, kemudian apa? Fayaqul, maka hamba tersebut berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi anna li hadza." Ya Rabbku, ya, ada apa gerangan? Ya, artinya bagaimana hal ini bisa terjadi? Artinya kenapa derajat saya tinggi di surga ini? Nah, derajat saya tinggi. Nah, kemudian apa? Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika lak." Ini derajatmu tinggi ini karena sebab apa? Dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni olehku. Nah ini ya sebab istighfar anak-anak kita. Anak-anak kita terus berdoa, ya Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa-doa yang lainnya. Maka apa dengan sebab tersebut? Ya, ketika anak itu soleh terus berdoa untuk orang tuanya, maka apa? Derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini ya, menunjukkan apa? Surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu ada tingkatannya. Dan seseorang ya bisa diangkat derajatnya di surga, salah satunya adalah karena sebab doa anak. Sebab istighfar anaknya, yaitu permohonan ampun untuk kedua orang tua. Nah, maka menjadi orang tua yang beruntung ya manakala ya kita terus berusaha mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, ya agar apa? Semua yang kita lakukan ini mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, poin yang ketiga, ya, bahwasanya kenapa mendidik anak adalah ibadah yang mulia? Yang pertama, ya bahwasanya anak ini dapat menjadi anak yang soleh, kemudian investasi atau aset menjadikan kita mendapat pahala di sisi Allah, kemudian dapat meningkatkan derajat yang tinggi di sisi Allah di surga kelak. Kemudian yang ketiga, kenapa mendidik anak menjadi ibadah yang mulia? Ya, bukankah mendidik anak, ya mengasuh anak, ini sama halnya kita menunjukkan kepada kebaikan. Menunjukkan kepada kebaikan. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ketika kita menunjukkan kebaikan, ya, maka pahala yang besar akan kita dapatkan. Ya, pahala yang besar akan kita dapatkan. Ya, dari sahabat yang mulia Abi Mas'ud, ya, Uqbah bin Amir Al-Ansari
radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka apa? Baginya seperti pahala bagi pahala pelakunya. Ya, artinya apa? Dia menunjukkan kebaikan kepada anaknya, maka dia pun tetap mendapat pahala seperti apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya, ketika kita mengajarkan Al-Fatihah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada anak kita, ya, sampai dewasa, sampai anak tersebut meninggal dunia, dia terus membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, ya, dalam zikir-zikir yang lain dia membaca surat Al-Fatihah, maka terus mengalir pahalanya kepada kita. Ya, karena kita yang memberikan pengajaran. Ya, kita yang memberikan pengajaran. Ya, maka sudah semestinya poin-poin penting, ya, yang terkait misalkan dengan membaca Al-Quran, bentuk syahadat, ya, atau hal-hal poin-poin penting, tauhid yang ringkas, maka hendaknya kedua orang tua yang memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Ya, memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Ya, maka terus belajar. Ya, ibu-ibu terus belajar bagaimana bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Nah, begitu juga ya, dalam hadis yang lain, yaitu dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi, yaitu yang biasa dikenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan, ya kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada satu kebaikan, ya, satu petunjuk, maka apa? Orang tersebut memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Tapi sebaliknya, ya, man da'a ila dhalalah, ya, barang siapa yang mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, ya, maka apa? Orang yang mengajak kepada kesesatan, maka dia, ya, memperoleh dosa semisal dosa orang yang mengikutinya. Jadi ada namanya amal jariyah, ada namanya dosa jariyah. Ya, kalau misalnya ada orang ngajarin lagu, ya, lagu apa misalnya goyang dombret atau yang semacamnya, yang lagu-lagu apa yang disukai oleh anak-anak. Nah, kemudian anak-anak ikut terus bernyanyi, ya. Kemudian sampai besar dia bernyanyi. Maka ini apa? Nah, ini dosanya juga akan terus mengalir. Nah, seperti itu. Maka apa kebaikan yang kita tanamkan kepada anak kita, maka pahala kebaikan untuk kita. Ya, sebaliknya ketika menanamkan keburukan kepada anak-anak kita, maka berhati-hati. Ya, jangan sampai, ya, kita mendapatkan dosa jariyah. La yankusu dzalika min athamihim syai'a, yaitu apa? Tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ya, maka, ya, beruntung kita yang terus memberikan pendidikan baik kepada anak-anak kita, karena ini akan menjadi pahala jariyah. Merugi bagi orang tua yang mengajarkan, ya, keburukan, ya, pelanggaran syariat, ya, maka sungguh merugi. Nah, kemudian apa? Keutamaan yang lain juga, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dari sahabat Sahal bin Sa'din, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin, ya, berkata kepada Ali, bahwasanya Nabi berkata kepada Ali, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaramu, ya, maka itu lebih baik dari unta merah, ya, kendaraan yang mewah pada saat itu. Ya, maka, ya, patut kita pahami pendidikan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Ya, tanggung jawab orang tua.
Jadi yang bertanggung jawab orang tua. Ya. Adapun misalkan anak yang disekolahkan di sekolah-sekolah Islam, maka ini hanya sekedar apa? Sekolah ini hanya sekedar partner. Ya, hanya sekedar partner, rekan kerja. Ya, rekan untuk mendidik. Adapun yang ditanya nanti bukan sekolah. Ya, kenapa anaknya ini seperti ini? Kenapa anaknya seperti ini? Bukan sekolah yang ditanya. Ya, bukan guru-gurunya yang ditanya. Ya, adapun guru-guru bertanggung jawab tentang amanahnya nanti. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap anak kita, baik buruknya, maka ayah dan ibunya. Ya, ayah dan ibunya nanti yang akan ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya disebutkan ya, di dalam risalah ya Syekh Abdul Razak ya hafizahullahu taala yang menyebutkan apa? Qala ba'du ahlul ilmi. Ya. Berkata sebagian ahli ilmi yaitu para ulama, innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla ayyas'alal walada an walidihi. Nah, kata beliau apa? Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan ya bertanya kepada orang tua terlebih dahulu pada hari kiamat ya tentang pertanggungjawabannya gimana ini anak-anaknya. Jadi orang tua dulu yang ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum anak ditanya tentang kewajibannya kepada orang tua. Jadi bukan anak dulu tetapi orang tua dulu yang dipanggil. Ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana apakah hak-haknya dipenuhi atau tidak? Ya, apakah kewajiban sebagai ibu ya ditunaikan atau tidak? Ya, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tua tersebut ya memenuhi tanggung jawabnya, melakukan kewajiban-kewajibannya, seorang ibu melakukan kewajiban-kewajibannya, ya fa in qamu biha tujaha abnaihim kama amarahumullah kana lahum indallahi ajrun azimun. Nah, maka apa? Apabila orang tua tersebut, ya baik ayah, terlebih lagi ibu melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka, ya kepada ayah, ya kepada ibu, ya. Maka apa? Ketika melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, ya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kana lahum indallahi ajrun azimun. Maka orang tersebut mendapatkan ganjaran yang agung, ganjaran yang besar di sisi Allah. Wa thawabun jazilun, dan juga apa? Ya balasan yang berlimpah. Ya pahala yang berlimpah. Tetapi sebaiknya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil uqubati bihasabi tafritihim. Nah, sebaliknya ya jika orang tua, ayah, ibu menyia-nyiakan anaknya, maka sungguh dia telah mendapat ya telah terancam, ya artinya mendapat ancaman yaitu berupa sanksi hukuman sesuai kelalaian mereka. Artinya begini ibu-ibu. Nah, jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua itu berbeda-beda. Ya. Kalau misalnya ada orang tua yang betul-betul tidak ada kepedulian sama sekali, tidak memperhatikan pendidikan anaknya, ya terserah anaknya mau sekolah mau enggak, mau sholat atau enggak, maka tentu sanksinya lebih besar. Ya, ketimbang orang tua yang masih ada perhatian walau sedikit. Ya. Jadi bihasabi tafritihim, yaitu sesuai kelalaian mereka. Jadi disiksanya dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda antara orang tua yang pedulinya setengah-setengah sama anak sama yang pedulinya maksimal. Ya terlebih lagi yang nggak peduli sama sekali. Maka ini berbeda sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanggung jawab pendidikan ya adalah tanggung jawab orang tua. Nah, karena pentingnya hal ini ya,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bebankan ya pendidikan, tanggung jawab untuk anak-anak ini kepada kedua orang tua. Yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat At-Tahrim. Ya ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari siksa api neraka, yang mana waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Ya, manusia dan bebatuan. Ya, para ulama tafsir menjelaskan ya tentang ayat ini, diantaranya seorang tabi'in ya, yang bernama Qatadah. Ya, Qatadah rahimahullah taala, beliau menyebutkan ya tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa kata beliau? Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an maksiatillah. Ya, yaitu hendaknya engkau memerintahkan mereka, yaitu anak-anak, untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah. Wa antakuma alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi. Ya, dan juga hendaknya engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka. Ya, perintahkan, bantu mereka untuk apa? Menjalankannya. Ya, perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan salat. Ya, dan juga berkaitan dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatun. Nah, apabila engkau melihat anak-anak kalian ya melakukan perbuatan dosa, ya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Radda'tahum anha wa jazartahum anha. Maka hendaknya apa? Yaitu peringatkan ia, cegah ia. Ya. Cegah anak-anak. Ya, jangan sampai kita diamkan. Ya, ketika anak-anak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, ya meninggalkan sholat, nah, kemudian mencuri dan perbuatan-perbuatan yang lain, maka hendaknya apa? Ditegur dan juga dicegah. Maka ini kewajiban dari orang tua. Nah, kemudian Ali radhiyallahu an ya menafsirkan ayat ini addibuhum wa allimuhum. Yaitu apa? Ajarkan adab, didiklah anak-anak kalian dan ajarilah mereka. Ya. Atau allimuhum wa addibuhum. Ya, ajarkan ilmu, artinya ajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Nah, ini bentuk pengajaran. Ya, beda. Ya. Allimuhum, ya ini kaitannya dengan ilmu. Tapi kalau misalnya addibuhum, yaitu berkaitan dengan teguran. Jadi kalau misalnya ilmu ini adalah pengetahuan, ya kalau ajarkan adab ini maksudnya adalah ada controlling. Ya, evaluasi, ya praktek dalam keseharian. Ini namanya pengajaran adab. Nah, pengajaran adab. Ya, maka Rasulullah SAW memikulkan tanggung jawab pendidikan ini ya bukan kepada orang lain tetapi kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Ya, seorang imam adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga warajulu ra'in fi ahlihi. Ya, seorang laki-laki juga pemimpin di dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Begitu juga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitu juga perempuan, ya ibu rumah tangga, istri itu seorang pemimpin ya di rumah suaminya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya, baik itu yang berkaitan dengan anak, yang berkaitan dengan harta suami, ya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan rumah.
Nah, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau menyebutkan adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak. Ya, didiklah anakmu, ajarkan adab anakmu. Karena apa? Karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Ya. Artinya apa? Mada adab tahu. Artinya pendidikan apa yang telah engkau berikan. Mada alam tahu, ilmu apa yang telah engkau berikan kepada anak-anaknya. Ya, wa huwa mas'ulun an birrika. Dan nanti anak juga apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an birrika, tentang baktinya kepada kedua orang tuanya, wa tawa'iyatihi laka, dan juga tentang apa? Tentang ketaatannya kepada kedua orang tua. Maka seorang ibu ya adalah pendidik yang unggul di rumahnya. Nah, seorang ibu ya diibaratkan ya seperti sekolah. Ya seperti sekolah. Ya disebutkan bahwasanya al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ya, bahwasanya apa? Seorang ibu adalah madrasah, sekolah bagi anak-anaknya. Jika ibu tersebut menyiapkannya dengan baik, berarti ibu tersebut menyiapkan generasinya berkarakter baik. Ya, mengapa ibu adalah sekolah? Karena memang hampir 1 kali 24 jam ya anak-anak bersama ibunya. Ya tentunya ayah mencari nafkah, bertemu dengan ayah sesaat saja. Ya sebentar. Maka tanggung jawab yang berat ya adalah di tangan ibu. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita terus-terusan berkeluh kesah terhadap pendidikan anak di rumah. Ya apa yang kita usahakan apalagi saat ini ya terkait pandemi COVID-19. Nah, ibu-ibu mengajarkan Al-Quran kepada anaknya di rumah. Yakinlah, yaitu semuanya tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendampingi anak-anaknya untuk setor hafalan hadis. Yakinlah, itu semua akan menjadi timbangan yang berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lelahnya membangunkan anak ya untuk belajar di rumah, untuk mulai video call, untuk mulai Zoom, semua seperti itu, yakinlah ya semua ini adalah semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.